Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Bersama kembali kita pada hari ini, pada hari Minggu yang telah dikuduskan. Bersama-sama kita bersekutu Allah di tempat ibadah masing-masing. Dan sebelum kita berangkat ke sana, kita akan disapa terlebih dahulu oleh sabda Allah pada pagi ini. Karena itu, mari Bapak Ibu siapkan kita dan kita mohon doa pimpinan Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah dan yang kami sapa Bapa dalam Yesus Muhalis. Saat ini kami mengangkat syukur pujian atas penyertaan-Mu. Tuhan terpeliharakan kami, Tuhan terjaga kami, dan diperkenankan dibangunkan pagi ini untuk bersama-sama melaksanakan aktivitas kami, khususnya untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ini disapa oleh sabda Allah. Bersabdalah karena kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang sama-sama Allah kasihi, Artos edisi 13 Februari 2022. Baca dari Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 28. Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 28, firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pada ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, bersulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, Injil Lukas memberi kita gambaran paling lengkap tentang kehidupan Yesus. Itu adalah satunya Injil yang mengisahkan kepada kita hal berbeda tentang kelahiran Yesus. Kita juga belajar hanya dalam Injil Lukas lah Yesus sadar tentang misi uniknya sebagai anak Allah ketika dia berusia 12 tahun. Bandingkan pasal 2 ayat 41 sampai 52. Dengan pengajaran ini, Injil Matius yang mencatat kunjungan orang Majus melihat Yesus saat ia berusia 2 tahun, kita tidak menemukan apa-apa dalam Injil tentang tahun-tahun masa kecil Yesus. Banyak perumpamaan menarik dari Yesus muncul hanya dalam Injil Lukas, seperti misalnya dirham yang hilang dan anak yang hilang dan sebagainya. Berikut baca kita pada hari ini berbicara masalah tidak boleh kosong. Tema tidak boleh kosong. Kita suka mendengar kebersihan dikaitkan dengan iman. Orang yang bersih hatinya berarti hatinya berisikan hal-hal yang baik, penuh ketulusan dan dekat dengan Tuhan. Akan tetapi dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, bersih tidak boleh diartikan seperti itu. Bersih di sini artinya kosong, tidak berpenghuni. Bersih dalam arti seperti ini berarti keadaan yang berbahaya. Orang yang hatinya kosong berpotensi untuk diisi dengan berbagai hal apa saja. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini dikatakan bahwa kekosongan rumah tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh roh-roh jahat untuk menduduki dan menghuninya. Apa sebenarnya yang mau diajarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Seseorang yang menerima anugerah Tuhan tidak bisa merespons anugerah itu dengan masa bodoh atau netral. Dia harus membuka diri untuk menyambut anugerah itu dan hidup di dalam anugerah itu agar hidupnya berkembang sesuai dengan kelimpahan anugerah Tuhan. Dan demikian tidak ada kekosongan dalam hidupnya karena ia mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Perjanjian Lama menyediakan ilustrasi sebagai berikut. Umat Israel telah menerima anugerah dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Kemerdekaan mereka itu tidak berarti mereka otonom. Mereka baru benar-benar merdeka pada saat mereka mendudukkan diri pada sang pembebas tersebut
dengan menaati perjanjian Sinai dan hukum Tauratnya. Kalau mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk bebas dari Allah, akibatnya akan sangat mengerikan. Itu yang terjadi ketika mereka menyembah lembu emas atau kemudian hari berbagai berhala dan dewa-dewi bangsa Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bahwa seseorang telah mengisi hidupnya dengan anugerah Tuhan? Dari buahnya, yaitu hidup yang diubahkan karena melakukan firman Tuhan. Ayat 28, orang bisa saja gembar-gembor dirinya orang Kristen, tetapi yang membuktikan dirinya Kristen sejati ialah buah dari yang dihasilkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami naikkan syukur pujian kepadamu atas segala kemurahan dan perkenaanmu. Engkau telah melihara menjaga kami. Engkau izinkan kami menikmati malam yang telah kami lewati, dan kini bersama-sama kami rindu senantiasa disapa oleh sabda Allah, baik lewat bacaan pada hari ini maupun persekutuan di tempat ibadah bersama dengan umat-Mu. Suatu kesukaan, suatu sukacita besar bahwa Allah telah menjaga dan memelihara kami dalam keadaan apapun. Tuhan tetap memedulikan kami. Itu semata-mata sebagai ungkapan sukacita, pengakuan kami akan kuasa kasih-Mu, penyertaan-Mu. Karena itu Roh Kudus kita memampukan kami untuk setia mengikuti sabda-Mu, melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan tetap percayakan. Kami berdoa untuk seluruh pelayan pada hari ini, dimanapun pelayanan gereja hari ini, pada berbagai tempat, pada berbagai waktu. Mohon kiranya Allah telah menjaga, memelihara, dan memberikan hikmat kepada seluruh yang akan mengambil bahagian, sehingga pelayanan hari ini semata-mata untuk kemuliaan kebesaran nama Allah dan sukacita bagi umat Tuhan. Dan hari demi hari, saat demi saat, umat-Mu akan dibaharui. Tidak ada lagi kekosongan di dalam iman umat Tuhan. Senantiasa diisi setiap minggu pun pula, setiap hari, bahkan setiap saat. Seluruh yang akan mengambil bagian di tengah pelayanan, baik majelis gereja maupun pendukung-pendukung pelaksanaan ibadah, semuanya kami serahkan kepada Allah. Allah kiranya berkenan memberkati persiapan ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ya, doa kami Allah, dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya kita sekalian berkati, dan mari siapkan hati kita untuk menuju ke rumah yang kudus, memuji nama Allah. Selamat pagi, salam sejahtera. Masih tetap jaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan berkati kita. Amin.